Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat OSIS di seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bersama-sama di ruang OSIS yang tentunya insya Allah akan memberikan berbagai macam informasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang berkaitan dengan OSIS. Dan Alhamdulillah hari ini kita masuk ke program berikutnya yakni ngomongin OSIS, OSIS ya, podcast bareng pengurus OSIS. Nah, untuk narasumber kita yang pertama, untuk tamu kita yang pertama, alhamdulillah kita kedatangan aktivis OSIS Jawa Barat, teman-teman. Aktivis OSIS Provinsi Jawa Barat. Siapa dia? Dia adalah Billy Aditya Priandika, asal sekolah SMK Negeri 1 Soreang. Dan wow, luar biasa nih pengalamannya. Forum Anak Kecamatan Soreang. Widih, pramuka di sekolah sudah pasti dong ya, pramuka kayaknya wajib dari sekolah. OSIS di sekolahnya. Terus beliau juga ikut English Club dan ikut forum OSIS Jawa Barat, mantap. Terus Ruang Edukasi Indonesia, KAKMI Jawa Barat, dan yang terakhir masih di ranah Jawa Barat juga, beliau ikut forum OSIS SMK Jawa Barat. Oke, gak perlu lama-lama, kita undang saja Billy Aditya Priandika. Audio Jungle. Audio Jungle. Bill, selamat datang di ruang OSIS. Ya. Siap. Di sini tenang aja, kalem aja. Billy nggak akan di ospek lagi buat jadi pengurus OSIS, nggak akan kok. Siap. Ya nggak akan di ospek lagi, nggak akan disuruh bikin esai, nggak akan. Nah, pokoknya semua persyaratan itu udah kita mah loncat aja naik tangga ya. Bill, sehat, sehat Bill. Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Gimana sekarang aktivitasnya, ngapain aja? Kalau sekarang sih aktivitas ya karena menjelang ujian juga, terus persiapan uji kompetensi juga semester akhir. Mungkin kegiatannya ya belajar sih sekarang mah, selain organisasi juga ya sempat vakum juga sih, sekarang lagi mulai vakum juga, fokus ke pembelajaran sih kalau untuk sekarang gitu Kang. Berarti fokusnya ke pembelajaran gitu ya. Kalau OSIS sendiri, Ya. kalau kita ngomongin OSIS ya, sebenarnya ngomongin OSIS nggak akan ada habisnya sih, Bill. Kalau OSIS sendiri, Bill, Billy ikut OSIS sejak kapan nih? SMP, SMK? Kalau Billy ikut OSIS itu udah semenjak SMP ya, alhamdulillah. SMP man. SMP dari kelas 8 udah gabung OSIS juga kayak gitu sampai SMK, alhamdulillah. Apa motivasi ikut OSIS ngapain? Karena kan orang bilang nih ya, kalau misalkan Akang gitu ya, kalau Akang ada teman Akang yang bilang ngapain sih ikut OSIS, capek-capek doang gitu kan, orang lain pulang lebih awal, ini sore masih rapat gitu ngurusin sekolah, dibayar juga enggak gitu. Kalau Billy sendiri apa motivasi OSISnya? Kalau waktu SMP sih motivasi masuk OSIS ikut-ikutan teman ya. Itu mungkin ikut-ikutan teman. Ya waktu SMP itu ikut-ikutan teman. Ya diajak teman aja gabung OSIS ya daftar kayak gitu. Nah, waktu SMP sih motivasinya cuman ingin ikut-ikutan teman gitu ya, nggak terlalu serius gitu, malah ikut OSIS itu malah bercanda-bercanda waktu SMP mah kayak gitu. Tapi alhamdulillah apa ya, dipercaya juga jadi inti juga di OSIS waktu SMP. Nah, kalau waktu SMK malah nggak ada niatan gitu kan, kalau SMK pengen gabung OSIS. Nggak ada niatan, malah kan SMK itu kejuruan gitu ya, kejuruan ya mungkin sesuai dengan kejuruan yang diambil gitu. Nggak ada niatan masuk OSIS kayak gitu. Nah, pas demo ekskul kebetulan apa ya namanya, di SMP aktif juga duta OSIS juga.
Nah, kebaca sama ketua OSIS waktu SMK kayak gitu. Nah, saat demo ekskul ditarik untuk masuk ke calon anggota OSIS gitu. Dulu tuh masih calon anggota, belum calon pengurus. Nggak daftar, nggak daftar, tapi tiba-tiba masuk ke grupnya kayak gitu. Udah ada di grupnya aja kayak gitu. Apa ya? Jadi, Ya, tiba-tiba udah ada di grupnya aja. Di grup calon anggota OSIS sekolah kayak gitu. Nggak ada niatan daftar, tapi setelah demo ekskul, setelah ada acara apa ya, waktu itu mah seperti camping cerdas karakter lagi lah apa gitu, yang camping-camping kayak gitu. Nah, tiba-tiba ada di grup OSIS kayak gitu. Nggak ada niatan sebenarnya mah, tapi ya setelah masuk ke grupnya ya niat-niatin aja kayak gitu. berarti kalau ikut OSIS sejak dari SMP ya, Bil ya? Ya, SMP kan. SMP masuk SMK itu nggak ada niat sama sekali dan tahu-tahu udah masuk grup gitu ya. Iya, itu. Gimana sahabat OSIS, enak banget tuh, orang lain tuh susah payah gitu mau jadi pengurus OSIS, mau daftar anggota OSIS, ini Bang Billy tahu-tahu masuk grup aja gitu. Ada Itu cemburu sosial kah? alhamdulillah sih, karena waktu di angkatan Billy itu anak-anak OSISnya kan masih baru ngerintis gitu. Jadi belum terlalu paham tentang apa ya namanya, persaingan masuk OSIS gitu. Jadi mereka masuk ya masuk aja kayak gitu. Jadi alhamdulillah nggak ada kecemburuan sosial kayak gitu, Kang. Di angkatan D5 gitu bisa dibilang angkatan emas lah gitu kalau kata guru-guru mah, pengurus OSISnya di angkatan D5. Angkatan Mas. By the way, teman-teman, ini Billy, beliau selain aktif di OSIS SMP juga aktivis OSIS Jawa Barat. Wow, ini akan lihat di CV-nya, Forum OSIS Jawa Barat dan Forum OSIS SMK Jawa Barat. Luar biasa, Bil. Itu bisa tembus ke Jawa Barat itu gimana, Bil? Awalnya awal banget nih ya kan, dia bisa tembus ke FOJB awalnya, awal dari segala karir gitu ya di luar sekolah itu ya di FOJB. Nah, waktu itu ada kegiatan Jamsis kalau nggak salah, Jambore OSIS yang dilaksanakan di Kampung Buricak Burinong, Sumedang kalau nggak salah ya, Sumedang di Buricak Burinong. Nah, Billy ikut waktu itu dibiayain full sama sekolah 400.000 kalau nggak salah, dibiayain full untuk HTM 400.000, kemudian dikasih ongkos uang saku 200.000, jadi total difasilitasi 600.000 waktu itu datang ke Jambore OSIS. Nah, perwakilan dari sekolah sama Kabupaten Bandung juga, beberapa pengurus OSIS dari Kabupaten Bandung. Nah, pergi ke acara Jambore OSIS. Nah, di situ pun kegiatan Jambore OSIS pun seperti sosialisasi open recruitment lah, bahasanya sosialisasi open recruitment dari FOJB, maaf, FOJB generasi 7. Waktu itu tuh sosialisasi juga generasi 7. Nah, setelah pulang dari Sumedang, minggu kemudian ada kabar oprek FOJB generasi 7 buatan. Nah, suratnya itu surat rekomendasi dari kantor cabang dinas wilayah 8 sampai ke sekolah, ditang oleh namanya apa, kesiswaan dan juga pembina OSIS kayak gitu waktu sebelum ganti ke pembina OSIS. Nah, dikirim delegasi 4 orang, itu dikirim delegasi 4 orang untuk daftar di anggota FOJB. Alhamdulillah salah satu delegasiin ke FOJB kayak gitu, dan juga ngebantu administrasi anak-anak sekolah juga waktu itu, karena mungkin bahasanya kurang update juga gitu ya kan untuk ke dunia luar gitu anak-anak OSISnya. Dan yang berani datang ke distrik itu ya mungkin Billy waktu itu, karena bisa dibilang frontal juga gitu ya waktu itu, kemana-mana ya berangkat aja kayak gitu. Nah, daftarlah masuk ke grup anggota. Itu mungkin awal, oh gini apa ya yang namanya organisasi itu kayak gini kayak gitu. Terus ditawarin buat ikut seleksi pengurus. Awalnya nggak ada niatan juga gitu buat apa ya ikut seleksi pengurus di FOJB, dan didorong sama Korda Kabupaten Bandung generasi 6 untuk daftar. Alhamdulillah keterima kayak gitu jadi pengurus kayak gitu. Malah sempat nyalonin jadi calon ketua umum tapi gagal. Sempat nyalon? Iya, sempat nyalon apa ya namanya, Gimana tampern lah gitu. Apa? Ya, ikut daftar gitu. Wah, pengen nyoba nih, nyoba-nyoba gitu kan.
Billy nyoba-nyoba daftar jadi pengurus aja keterima, apalagi nyoba-nyoba jadi ketua umum gitu kan, itu mikirnya nggak daftar. Alhamdulillah sih lolos pengurus, tapi nggak lolos jadi ketua umum, jadi calon. Tapi waktu itu tuh jadi koordinator daerah, malah sempat stuck di koordinator daerah di Korda. Nah, padahal waktu daftar milihnya nggak Korda, pilihnya itu divisi seni budaya waktu itu nggak milih Korda. Tapi saat dilihat di fix lah kok di Korda kayak gitu. Ya alhamdulillah sih selama 1 tahun masa bakti di FOJB ada jatuh bangunnya juga gitu, sempat dapat kritik, terus hujatan juga sih selama jadi Korda, tapi alhamdulillah itu ya support juga dari teman-teman staf daerah Kabupaten Bandung, selalu ada di belakang Kordanya gitu ya, alhamdulillah mereka support gitu ke Kordanya. Karena kelas 10 sih waktu itu masih kelas 10 jadi Kordanya, dari kelas 10 ke kelas 11 jadi tunggal gitu ya, kelas 10 yang jadi Korda gitu. Sempat, tapi ada juga Korda dari Kabupaten Sumedang. Guys, Bupati muda nih. Jadi by the way, Korda itu koordinator daerah ya, yang mimpin para OSIS se-kabupaten, kalau tidak salah ya. Bandung. Iya. Bandung. Oke, jadi ini kita lagi ngobrol dengan Purnanya Bupati Muda Kabupaten Bandung, luar biasa, mantap. Gelap nih Bang Bil. Pindah ruangan dulu ya. Iya, pindah. Ini nyalon ketua umum di FOJB doang, Bil? Apa di sekolah atau di yang lain? Gimana tuh, nyalon juga nggak? Kalau waktu di SMK nyalonin jadi ketua OSIS gagal sebenarnya. Dari SMP nyalonin jadi ketua OSIS gagal, di SMP gagal, di SMK gagal gitu. Di FOJB gagal gitu. Kok bisa sih gagal gitu? Kenapa bisa gagal? SMP, SMA ya, di Jawa Barat? Belum rezekinya sih. Mungkin belum rezekinya. Ya, belum rezekinya. Sama kalau di SMP itu apa ya namanya, ada kendala juga di internal karena soal guru juga kan, di situ guru. Jadi anak-anak pikirnya, oh ini anak guru nggak layak jadi ketua OSIS kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, apa ya, saya mah fine aja waktu itu. Terus waktu SMK gagal jadi kandidat ketua OSIS karena udah ngejabat di FOJB kayak gitu. Jadi kalau dari SMK nggak boleh bentrok gitu ya, atau gimana? Iya, nggak boleh bentrok. Tapi ini beberapa kali gagal nih, Bil. Ada perasaan kecewa kah atau sedih kah gitu kan, mau nyalon tapi gagal gitu? Billy sendiri gimana? Kalau rasa kecewa ada sih, kecewa gitu. Kok bisa sampai gagal gitu, pengen nyalonin jadi ketua OSIS. Dulu mikirnya kayak gini, bahasanya waktu itu mikirnya gini kan, gua di Jawa Barat loh gitu ya, tapi kenapa di tingkat sekolah gagal kayak gitu. Terus sempet mikir kayak gitu, tapi kita mikir baiknya aja gitu, apa ya, coba membuka mindset aja, oh mungkin belum rezekinya Jawa Barat yang membutuhkan jasa Billy ketimbang OSIS sekolah. Tapi ya di OSIS sekolah tetap ngejabat gitu sebagai apa ya, waktu itu di Sekbi 3 bela negara, Billy diamanahi di Sekbi 3 bela negara kayak gitu kan. Berarti Billy masih tetap mengabdi ya di OSIS ya, walaupun tidak menjadi ketua umum. Enggak, alhamdulillah sih tetap ada apa ya namanya, tanggung jawab juga di OSIS kayak gitu, di OSIS sekolah. BTW Bill, ngomongin OSIS nih, apa yang Billy rasakan ketika selama menjabat sebagai pengurus OSIS? Apakah kan orang lain bilang ini akan mewakili pertanyaan teman-teman Akang yang tidak suka organisasi ya, ngapain sih ikut OSIS gitu? Barangkali Billy mau mengatakan ngapain sih ikut OSIS, dapat apa gitu? Oke, ngapain ikut OSIS dan dapat apa? Mungkin kalau dari Billy awal juga udah kejawab ya kan ya, pertanyaan yang dari awal juga udah kejawab, ngapain ikut OSIS, ya ikut-ikutan.
Ya, ikut-ikutan sebenarnya Nah, oke, ikut-ikutan ya. itu tidak salah jawaban gitu. Berawal dari ikut-ikutan, lah sekarang serius gitu. Oh, betah di OSIS tuh kayak gini, banyak banget ya Billy bisa dapetin gitu selama di OSIS, entah itu relasi, pengetahuan, ilmu ataupun skill hard ataupun soft skill yang Billy dapetin di OSIS yang tidak dapetin di tempat lain kayak gitu. Entah itu leadership ataupun soft skill dalam public speaking yang awalnya mungkin dulu tuh Billy termasuk orang yang introvert gitu ya, penutup gitu, orangnya tuh nggak mau ngomong sama orang lain, sulit bersosialisasi, malah ngomong aja apa ya bahasanya balelo lah gitu ya, nggak berani ngomong depan umum, malah antar teman juga, antar muka juga nggak berani gitu. Nah di situ awal masuk OSIS, terus yang paling minder itu saat masuk FOJB gitulah, ini gimana gitu kan, sempat bingung juga, tapi alhamdulillah banyak banget secara bertahap, secara sistematis gitu perubahan Billy rasain gitu di apa ya di hidup Billy selama masuk di OSIS gitu. Nggak di OSIS aja sih kayak gitu. Apa yang Billy rasain selama aktif di OSIS? Biar teman-teman yang nonton video ini nanti bisa semangat nih buat yang ragu-ragu ikut OSIS. Ternyata OSIS itu ada manfaatnya guys, gitu kan. Tidak cuma sia-sia, bahkan cuma ikut-ikutan doang juga dapat manfaat ya Bill ya. Iya benar. Apa yang Billy rasakan? Yang Billy rasain bener-bener rasain tuh dulu tuh banyak yang ngomong, Bill coba deh lu buka diri lu gitu kan. Coba buka diri lu bersosialisasi dengan dunia luar. Coba nyari teman-teman di dunia luar kan. Dulu tuh bodo amat, orangnya tuh bodo amat, tapi pas masuk OSIS, oh gini nih rasanya. Nah di situ perubahan tuh dampak besarnya tuh terjadi gitu. Mulai bisa apa ya namanya mendekatkan dengan orang-orang gitu, terus mulai bisa apa ya public speaking depan umum gitu kan, ngobrol depan umum gitu. Malah sekarang ngobrol antar sesama aja udah lancar, malah mungkin sifat-sifat usilnya mulai keluar gitu. Sekarang yang dulunya nggak usil, sekarang usil gitu berkat intinya OSIS sih sebenarnya, intinya OSIS gitu. Nah selain itu ya pengalaman juga berkat masuk OSIS bisa Billy dapetin gitu, mulai apa ya intinya di SMK masuk OSIS bisa punya kenalan gitu ya di luar kota, di luar daerah Billy gitu, di luar Kabupaten Bandung seperti Ciamis, Bogor, malah luar provinsi pun banyak gitu ya teman-teman Billy gara-gara Billy masuk OSIS kayak gitu. Seperti kita bisa tukar ilmu gitu, tukar pikiran, tukar mindset kayak gitu. Nah kalau di SMK sendiri apa ya yang bisa Billy dapetin gitu kan, kita di OSIS diajarin apa ya namanya memanajemen waktu, terus skala prioritas, tentang apa ya namanya kita harus kuat juga tahan banting, apalagi kan Billy basicnya dari SD pramuka juga gitu. Nah kita kuat banting juga, ditambah pramuka itu harus tahan banting, OSIS itu kuat mental, saat masuk ke dunia industri kita kuat mental. Itu sih intinya manfaat besar yang Billy dapetin saat masuk OSIS. Intinya semua gara-gara OSIS ya Bill. Iya. Ya, semua gara-gara OSIS. Billy from zero to hero. Wih, mantap judulnya. From zero to hero, dari yang awalnya pendiam, tertutup, dan sekarang Billy yang dikenal banyak orang, punya relasi banyak juga, dan itu semua sekali lagi gara-gara jadi OSIS. Ya Bill, setuju Bill? Setuju. By the way Bill, selain di forum OSIS Jawa Barat, di forum OSIS SMK Jawa Barat juga nih mau kenalin pos Jabarnya Bill. Apa sih itu forum OSIS SMK Jawa Barat? Aduh. Kalau tentang Jabar sih ini pun apa ya mengenai Pos Jabar awalnya nggak tahu apa itu Pos Jabar gitu. Apa ya Pos Jabar kayak gitu. Awal mula tahu Pos Jabar itu waktu ada oprek kalau nggak salah open recruitment Pos Jabar tahun berapa ya 2020 kalau nggak salah saat Billy ngejabat di FOJB di Korda.
Nah, tahu oprek Pos Jabar di SW Teman, kalau nggak salah di SW Teman. Anak Bandung Barat, kalau nggak salah tuh, anak Bandung Barat. Nah, waktu itu, oh, Pos Jabar oprek nih, forum OSIS SMK. Searching lah di IG, kayak gitu kan. Oh iya, kayak gini ternyata Pos Jabar tuh forum OSIS SMK Jawa Barat. Mungkin kalau yang balik ketahui gitu ya, takut salah nih, mohon koreksi ya. Takut salah juga. Kalau yang balik ketahui tentang Pos Jabar ini wadah atau forum yang isinya meliputi OSIS-OSIS SMK gitu. Beda sih kayak apa ya, forum-forum lainnya gitu. Kita kan mungkin FOJB umum, tapi Pos Jabar ini lebih menjurus ke OSIS SMK gitu, lebih menjurus ke OSIS SMK yang intinya Pos Jabar ini dibentuk untuk mewadahi anak-anak SMK atau OSIS SMK agar apa ya namanya aspirasi mereka ke depannya ditampung, terutama para alumni-alumni SMK ini kan banyak nih yang pengangguran, bukan anak kan apa alumni-alumni SMK aja, tapi masyarakat juga banyak gitu yang pengangguran. Nah, mungkin bisa jadi nih Pos Jabar hadir mengedukasi tentang apa ya namanya industri, bahwasannya Pos Jabar ini hadir bisa salah satu tempat agar anak-anak SMK atau alumni bisa dapat bekerja gitu. Termasuk ya Billy juga di sini dapat, bukan dapat ya, nyasetin target, tujuan target. Oh, di Pos Jabar bukan hanya apa ya, Billy ikut organisasi doang, tapi bisa nyari relasi ke industri kayak gitu ya. Mungkin ketemu orang-orang hebat di Pos Jabar yang nggak bisa satu-satu lah kayak gitu kan. Luar biasa. Intinya sebenarnya teman-teman, aku mau ngenalin ini Billy Priandika, asal sekolah SMK Negeri 1 Soreang, dan beliau aktivis OSIS provinsi. Nah, kalau tadi aku bilang bupati muda, cia bupati muda. Akang lebih suka bilang bupati muda dan gubernur muda, Bil. Aduh. Sudah gitu biar agak apa ya, biar sedikit bergaya lah kan ya. Gak apa-apa. Asik. Betul, Bil. Setuju. Biar apa ya, anak-anak OSIS itu biar semangat gitu. Aduh, sinyalnya nih, sinyal siapa nih yang jelek ya? Oh, sorry, sempat berhenti. sinyal. Sinyal ini ada peringatan. Ternyata dari ini nih biasa apa dibatasi. Ada pengalaman unik nggak sama menjadi pengurus? Pengalaman unik ya. Kalau pengalaman unik yang benar-benar unik gitu, Billy sempat ikut acara di luar daerah. Waktu itu mau ke daerah Cianjur, kalau nggak salah, ke daerah Cianjur sama Subang, ke daerah Cianjur sama Subang. Waktu itu mau ngehadirin acara OSIS, kalau nggak salah acara OSIS. Nah, Billy waktu itu datang ke Cianjur nggak pakai kendaraan motor, nggak. Tapi waktu itu naik dari terminal waktu itu tuh, dari terminal Lewi Panjang Bandung. Naik bis Nah, ya? ya naik bis ke daerah Cianjur waktu itu, tapi jurusannya ke daerah Sukabumi, kalau nggak salah ke daerah Sukabumi tujuannya. Nah, terus ini sempat ketinggalan bis di situ tuh, sempat malam, tapi jam 8 malam. Nah, Billy ngambilnya lihatnya yang jam 9 malam. Jadi jam 8 tuh baru berangkat dari rumah. Ternyata pas berangkat bisa juga berangkat gitu ke daerah Cianjur. Nah, mau nggak mau Billy harus ngasok dulu lah, bahasanya mah ngemalam dulu gitu. Ngemalam dulu di terminal, alias tiduran di emperan terminal kayak gitu bahasanya mah. Nah, terus alhamdulillah dapat bis jam 1 malam, jam 1 subuh, kalau nggak salah dapat bis jam 1 subuh ke daerah Cianjur, pas daerah Cianjur banget gitu. Lupa daerahnya daerah mana, pokoknya terminal di Cianjur yang emang tempatnya itu dekat ke sekolahnya kayak gitu waktu itu tuh. Nah, turun di situ, sempat mampir juga di rumah teman di FOJB. Mungkin Kang Taufik tahu lah siapa gitu, daerah Bandung Barat kalau nggak salah tuh. Tempat mampir dulu ke rumah teman di Bandung Barat, di Padalarang kalau nggak salah. Pangkatan Ranca Bali tuh kalau nggak salah.
perawatan dan jamu. Nah, siapa Waktu sih? itu ke rumah teman. Ya, Silakan. nah Rahmat waktu itu sama Rahmat waktu itu tidur di rumahnya Rahmat. Waktu mau ke fase Cianjur, ya sempet sih kita ngegembel dulu di terminal, terus ketinggalan bis, sempet juga jadi gembel di daerah orang gitu, di kota orang, jadi gembel di kota orang. Terus selain itu sempat ditolak, apa ya, beliau sempat ngajuin media partner ke Bank BJB, belum masuk tapi udah ditolak alias diusir gitu, nggak diterima dengan baik. Diusir sama satpam gitu. Satpam diusir. Padahal iya, diusir gitu ya. Belum masuk. Belum masuk, mungkin satpamnya ngelihat Billy bawa proposal kegiatan mau ngajuin ke Bank BJB, tapi sama satpamnya diusir. Ya mungkin Billy nggak berhenti di situ, sempat nungguin beberapa menit sampai satpamnya masuk ke dalam. Terus ya Billy nerobos aja kan gitu, nerobos masuk ke dalam. Ya walaupun kita masih bisa masuk, ya akhir-akhirnya endingnya gagal gitu, apa ya, kita proposal pengajuannya nggak di ACC sama instansi Bank BJB-nya kayak gitu, karena apa ya, kita ngajuin dananya cukup besar waktu itu. Nah jadi nggak diterima. Alhamdulillah saat ngajuin ke sponsorship lainnya atau media partner lainnya, ya sempat ada perjuangan juga, kita ban kempes, terus hujan, uang hilang, kita juga sempat lah banyak gitu ya dalam kegiatan-kegiatan OSIS. Tapi alhamdulillah sasaran-sasaran target seperti sponsorship dan media partner dapat gitu, dan kita dana pun bisa ke backup gitu kan. Berapa dana yang waktu itu Billy dan kawan-kawan cari? 10 juta kalau nggak salah, itu 10 juta dana ya, 10 juta. Tapi alhamdulillah dari beberapa sponsorship dan media partner kita tembus lebih dari 10 juta kita waktu itu. Alhamdulillah ya, sebagian dana kita sumbangsihin buat kas, terus buat anak-anak panitia, sama sebagian disumbangsiin ke panti asuhan waktu itu. 10 juta dapat dari sponsor. Iya, waktu itu beberapa sponsorship sih, tapi ya beberapa sponsorship, dan sponsorshipnya itu maaf nggak bisa Billy sebutin juga, takutnya kita kan udah beda, apa ya namanya, udah beda jabatan juga, udah beda masa bakti. Ya 10 juta luar biasa tuh. Itu real semua dari sponsor atau teman-teman ada yang wirausaha atau apa gitu? Kita ada ngedanus, jualan, terus kita keliling sih pinggir-pinggir jalan kayak minta donasi kayak gitu, pakai kardus di lampu merah, terus door to door ke rumah-rumah warga kayak gitu kan. Sama sumbang si anak-anak juga, anak panitia. Loyalitasnya luar biasa ya Billy dan kawan-kawan, sampai tadi diceritain gembel guys, gembel, waduh, bermalam di negeri orang. Terbilang itu. Tapi apa ya, akang penasaran, kok bisa sih pengurus OSIS ini mereka punya loyalitas yang begitu kuat, yang sampai mereka rela melakukan apapun asalkan kegiatan itu berjalan. Kok bisa sih menurut Billy, faktor apa yang ngedorong itu semua, Billy? Kalau dari sekolah sih, OSIS sekolah Billy ini kita mempunyai sebuah program yang namanya itu pembentukan karakter. Jadi pembentukan karakter ini bukan hanya buat pelajar siswa doang, bukan. Buat OSIS juga kita termasuk program juga untuk OSIS. Jadi karakter, watak, attitude kita dibentuk di kegiatan ini pengurus OSIS pun. Jadi biasanya nih umumnya di setiap SMK yang mempunyai program kerja pembentukan karakter, OSIS ini menjadi panitia kan. Tapi di sini OSIS sekolah Billy beda. Kita ikutan juga di sini sebagai siswa-siswa biasa, tapi kita membawa alma mater OSIS sekolah kayak gitu. Kita bergabung dengan siswa lain tapi misah barisannya kayak gitu. Jadi siswa-siswa OSIS kayak gitu. Jadi dari awal pembentukan karakter, loyalitas kita di OSIS bisa kelihatan kayak gitu. Orang-orang yang nggak ada loyalnya untuk OSIS, pembina Billy sempat ngomong kayak gini, kalau kamu nggak loyal sama OSIS mending keluar. Nah dari situ banyak anak-anak yang tidak loyal keluar, dan yang loyalitasnya kuat bertahan di OSIS kayak gitu.
Ya, dengerin tuh buat teman-teman OSIS yang nggak punya loyalitas daripada ngagokan gitu ya. Ngagokan mending keluar gitu, mending keluar ya. Agokan gitu bahasanya. Daripada ngagokan kan. Sama Akang juga gitu sama pembina, kamu tuh daripada ngagokan nggak punya loyalitas dan cuman bisa marah-marah doang. Ya udah deh, mending keluar aja deh ya. Ya. Luar biasa, berarti Billy dari SMP ya, Billy ya dari SMP apa ibaratnya mulai ikut aktif di OSIS, terus lanjut ke SMK, terus lanjut ke sekarang tingkat provinsi, aktif di tingkat provinsi. Bill, Ya. Gimana Kang? apa ya, ngobrolin apa ya, ngomongin OSIS nih. Billy, ada motivasi nggak buat teman-teman yang lain yang masih ragu-ragu buat ikut OSIS? Atau yang mereka atau Motif teman-teman sahabat OSIS di Indonesia yang merasa kelelahan dengan masa jabatannya dan apapun itu, ada motivasinya nggak, Bill? motivasi buat di OSIS sih Beli lebih menjurus ke umum ya Kang ya, nggak ke OSIS doang, tapi ini umum, semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Nah, ini motivasi kayak quotes juga sih sering Beli kasih juga ke adik-adik OSIS sekolah gitu. Setiap Beli ada acara di sekolah, Beli nggak pernah bosan ngomongin ini gitu kan, quotes ini. Nah, mungkin kalau quotesnya ini buat teman-teman yang mungkin ikut di apa ya, jadi subscriber di YouTube Ruang OSISnya Kang Taufik tahu gitu ya quotes ini. Jadi quotes Billy itu bunyinya kayak gini. Buat teman-teman yang mempunyai visi misinya gitu ya. Mungkin umum lah buat visi misi gitu. Pasti setiap orang mempunyai visi misi, terus berlomba-lomba juga membuat visi misi untuk organisasi yang teman-teman ikutin gitu kan, pasti ada aja, termasuk Billy gitu kan. Kita lomba-lomba nih membuat visi misi untuk organisasi kita yang ikuti gitu, entah itu visi misi program kerja untuk organisasi yang kita ikuti. Tapi jangan sampai lupa juga gitu untuk apa ya namanya, membuat visi misi ataupun tujuan hidup kalian. Jadi selain di organisasi, tujuan hidup juga harus mempunyai visi misi yang jelas juga, dan yang jelas juga kan gitu. Kita organisasi nih, ikut organisasi, bikin visi misi organisasi, tapi untuk hidup kita nggak bikin visi misi gitu. Nah, Beli mah sering banget nih ngomong ke adik-adik OSIS sekolah, kalian jangan terlalu fokus untuk bikin visi misi di organisasi kalian, di OSIS kalian, tapi hidup juga harus punya visi misi, walaupun mungkin jujur kayaknya anak-anak nggak hafal gitu ya, nggak ngerti apa yang Billy omongin gitu kan ya. Mungkin notabene mereka dari apa ya namanya, beranjak ya dari kelas 9 ke kelas 10 belum terlalu mengerti kata-kata ini, tapi intinya Billy pengen anak-anak OSIS itu bukan hanya terfokus untuk bikin visi misi buat OSISnya yang mereka ikuti gitu, tapi untuk hidup mereka juga mereka harus mempunyai visi misi yang jelas, tujuan hidup yang jelas juga. Mungkin Kang Taufik sempat juga nih nanya ke Billy, Bill, 5 tahun ke depan kamu pengen jadi apa? Nah itu visi misi Billy dan tujuan Billy. Billy rangkai di visi misi dan tujuan hidup Billy kayak gitu. Mungkin untuk visi misinya nggak bisa Billy sebutin ya karena privasi juga gitu. Mungkin kalau untuk tujuan ke depannya yang sering Billy jawab juga kalau misalnya Kang Taufik nanya, ya Billy pengen jadi orang yang sukses, terus intinya pengen jadi wirausaha muda juga karena basicnya SMK gitu sih Kang. Jadi teman-teman yang tadi Bang Billy bilang kalau kita hidup itu harus terarah dan harus punya visi dan misinya. Jadi bukan hanya sekedar ikut organisasi, mencapai tujuan organisasi, tapi untuk mencapai tujuan diri kita pribadi juga ya. Karena mungkin sebentar lagi Kang Billy ini apa ya, akan mulai masuk ke gerbang kehidupan yang sebenarnya. Welcome to the jungle, Bill. Welcome to the jungle. 3 bulan lagi insya Allah. 3 bulan lagi. Ya, sukses ya, Bill. Ujiannya segala macam proses dan yang lain sebagainya semoga dipermudah dan semoga lulus dengan hasil yang memuaskan. Dan Billy ini lulusan Corona angkatan kedua katanya.
Aduh, jalur giveaway ini lolosnya. Jalur giveaway yakin nih. Tapi sekarang masih aktif Bill di OSIS? Kalau untuk di OSIS sekarang kurang aktif ya karena udah menyerahkan juga sepenuhnya ke angkatan yang baru kayak gitu. Kalau sekarang masih sempat sih nanya-nanya ke ketua OSISnya perkembangannya kayak gimana, progresnya udah sampai mana. Nah, terus kalau untuk OSIS SMP, alhamdulillah Bill komunikasinya lancar banget sama alumni-alumninya, terus ikal-ikalnya juga, keluarga besar ikalnya alhamdulillah kita miskomunikasi lagi. Komunikasinya berjalan dengan lancar kayak gitu alhamdulillah sih. Kalau untuk di OSIS sekolah alhamdulillah aman. Kalau untuk di teman-teman OSIS Jawa Barat khususnya di FOJB Kabupaten Bandung ya sempat cincatan aja gitu ya, walaupun udah mulai jaim lagi, sekarang mulai jaga image lagi. Kamu mikirnya apaan sih yang dulunya kita ya jahil gitu kan. Kita nggak ngeliatin kalau kita tuh malu-malu, kita ngomong aja lah. Sekarang mah mulai jaim lagi gitu karena jarang ketemu Teani kayak gitu. Luar biasa. Jadi aku akan review Billy ini teman-teman semua aktif OSIS dari SMP, terus lanjut ke SMK dan beberapa kali gagal nyalon ke OSIS. Tapi yang bisa kita pelajari nih, yang bisa kita dapetin, walaupun kalau saya sendiri sih melihat beberapa orang yang kalau dia berambisi untuk nyalon jadi ketua OSIS terus dia gagal, akhirnya kedepannya off gitu kan, berhenti mengabdinya. Tapi untuk seorang Billy Priandika itu nggak berlaku ya Bill ya, masih tetap mengabdi. Ini yang yang harus kita ikuti, ilmu yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa, pengabdian yang luar biasa kepada sekolah, kepada daerah, dan pada masyarakat umumnya. Semoga menjadi menjadi amal ibadah buat Billy. Percaya nggak Bill kalau ngurusin OSIS itu bisa jadi amal ibadah? Amin. Billy percaya nggak ngurusin OSIS bisa jadi amal ibadah? Halo Bill? Sinyal. Oh, sinyal. Kita lagi ke sinyal. Sinyal siapa ya? Sinyal Akang nih. Sepertinya kita berdua sih terkenal oleh sinyal. BTW nggak kerasa nih Bill, hampir 25 menit kita ngobrol. Karena ini Zoom-nya terbatas juga waktunya. Ada pesan terakhir yang ingin disampaikan? Kalau untuk pesan sih, Ami mau ngasih pesan ke adik-adik kita berdua, Kang, ke adik-adik pas Jabar Jilid 2, teman-teman atau adik-adik Akang lah gitu ya, di pas Jabar Jilid 2 yang sekarang baru ngejabat berapa bulan sih? 3 bulan. 3 bulan yang baru ngejabat 3 bulan. Tetap semangat, jangan pantang kita intor nih ya, baru banget merintis gitu, jilid 2 dan jilid-jilid berikutnya. Boleh bosan, boleh gabut gitu, tapi seenggaknya jangan sampai lupa kalau kita punya tugas di Pas Jabar kayak gitu kan. Kalau Billy sering ngomong itu belum sempat ngomong ke ke teman-teman pengurus, tapi ke anak-anak BPH-nya yang Billy sering ngomong gitu. Kalau setiap ada rapat Billy sering ngomong kayak gini, ingat tujuan akhir Pas Jabar itu apa, dibentuknya kayak gitu. Terutama angkatan ini tuh jilid 2 tuh harus punya tujuan akhir di kepengurusannya. Billy sering ngomong kayak gitu kan, kalau misalnya rapat, mungkin kalau Kang Taufik dengar, kalau kita rapat Billy sering ngomong kayak gitu kan, banget lah sering ngomong kayak gitu. Nah,
apa ya buat teman-teman jilid 2, adik-adik jilid 2 di kepengurusan ataupun di keanggotaan, tetap semangat pokoknya. Ini kan kita sama-sama merintis juga Voice Jabar agar bisa kedepannya berkembang gitu. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 dan hingga seterusnya, hingga jilid-jilid seterusnya, hingga mungkin kita mempunyai akar generasi yang apa ya panjang gitu, dari jilid 1 ke jilid 8 atau jilid-jilid seterusnya kayak gitu. Nah, satu lagi pesannya apa ya? Aduh, nggak enak kayak pesannya buat anak-anak jilid 2, kalau bisa nih kalau bisa kalian jangan terlalu apa ya namanya, di grup itu jangan terlalu monoton. Coba deh kita saling membaur gitu di grup, saling bercengkrama. Dulunya kan mungkin Kang Taufik lihat, oh ini anak-anak kita aktif gitu kan ya, sebelum menjabat jadi pengurus, oh aktif banget. Tapi kok setelah masuk ke kepengurusan, setelah dilantik, apa ya namanya, kendor gitu ya, bukan kendor, semangatnya itu kendor gitu di grupnya itu, aktivasi grupnya itu hilang gitu, nggak ada apa ya keaktifan. Dan intinya Akang pengen ketemu sih sama anak-anak Voice Jabar, aduh Ya bener rindu ya. pengen ketemu gitu sama Voice Jabar, bosan ketemunya teh itu lagi ini lagi ya. Seenggaknya kita seluruh pengurus Voice Jabar deh 75 pengurus kita kumpul gitu dalam satu tempat atau dalam satu daerah, terus kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, tukar pikiran gitu, agar kita tahu gitu kan aspirasi anak-anak pengurus, terus apa ya yang diinginkan anak-anak pengurus, kita tahu gitu. Intinya buat adik-adik jilid 2 semangat aja gitu. Maaf belum bisa apa ya namanya, belum bisa memberikan dampak yang besar gitu di kepengurusan ini, ngedampingin Kang Taufik buat anak-anak jadi pendamping, mungkin belum bisa memberikan impact yang besar, tapi insya Allah buat kedepannya bisa lah kita sama-sama gitu kan, kata Kang Taufik juga, kita sama-sama berproses dan berprogres untuk Voice Jabar kayak gitu Kang. Jadi tetap semangat nih ya buat teman-teman semua, buat adik-adik semua. Halo adik-adikku yang nonton ini, semangat ya. Oke, sekali lagi thank you Bill, makasih banget udah mau hadir di ruang OSIS. Siap. Sebenarnya kalau ngomongin OSIS itu nggak akan ada habisnya sih bagi Akang mah. Iya, sama. OSIS itu selalu bercabang, betul. OSIS itu apa ya, sudah menjadi bagian dari hidup ya, antara organisasi dan kehidupan bagi kita berdua. Oke, sekali lagi terima kasih buat Billy yang udah hadir di ruang OSIS, dan pengennya mah panjang, ini tuh cuman waktunya ya. Waktunya nggak bisa lebih dari sekian menit. Dan buat teman-teman, hikmahnya ilmu yang kita dapat hari ini, intinya apapun posisi kalian di kepengurusan OSIS, baik itu di sekolah, kabupaten maupun provinsi, apapun posisi kalian, baik itu ketua, sekretaris, bendahara, sampai jajaran paling bawah, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan apa yang kamu bisa. Jangan mandang, aduh, gue bukan ketua nih, terus gue posisinya cuma sekedar divisi doang, bahkan anggota divisi doang gitu. By the way, semua bermanfaat dalam organisasi, karena kalau misalkan salah satu hilang, ya udah semuanya hancur. Seperti apa yang Billy lakukan, dia apapun posisinya di organisasi, bahkan ya kita tadi ceritanya gagal nyalon jadi ketua, tapi tetap mengabdi, tetap memberikan apa yang terbaik, tetap memberikan apa yang paling baik yang bisa diberikan. Thank you banget Bill, ilmunya bermanfaat banget. Siap, sama-sama Kang, hatur nuhun buat waktunya juga. Pokoknya tetap berkembang aja lah. Semoga bisa semakin berkembang YouTube ruang OSIS, YouTube ruang OSISnya gitu. Amin. Ada jargonnya nggak ya, ngomongin OSIS nggak ada habisnya gitu Bill, coba Bill. Gimana? Ngomongin OSIS. Ada gerakannya nggak? Oh, gerakannya belum punya. Gerakannya
Gerakannya belum punya. Tapi gini, pilih ngomongin OSIS gak ada habisnya. Hobi. Wih, mantap. Coba Bil. Coba gimana? Jadi Billy bilang ngomongin OSIS, terus dilanjutin nggak ada habisnya gitu. Oke. Dihitung nggak tuh Kang visi biar direkam kan ya itu direkam. Oh iya direkam, oke boleh. 1, 2, 3. Ngomongin OSIS nggak ada habisnya. Nggak Asik. ada habisnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman jangan lupa subscribe, bunyiin loncengnya dan berlangganan di akun YouTube Ruang OSIS. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Amin.